Setelah 7 kemenangan beruntun yang membuat atmosfer Anfield begitu membara, Liverpool kini harus menghadapi kenyataan pahit. 2 kekalahan beruntun datang begitu cepat, seolah mengguncang pondasi optimisme yang sempat menguat di awal musim. Dari sorak-sorai yang penuh keyakinan, kini terdengar desahan kecewa di kalangan pendukung The Reds. Kekalahan pertama hadir di Premier League, ketika Crystal Palace tanpa banyak basa-basi berhasil mempermalukan Liverpool. Hanya berselang 3 hari, luka itu semakin dalam setelah Galatasaray memberi tamparan keras di pentas Eropa. Skor tipis 1-0 mungkin terlihat biasa, tetapi bagi tim sekelas Liverpool, 2 hasil buruk beruntun ini jelas meninggalkan tanda tanya besar. Apakah konsistensi mereka mulai goyah? Arne Slot kini berada dalam ujian berat. Public Anfield menunggu bagaimana ia mengatur ulang strategi, membangkitkan mental para pemain, dan membalikan momentum yang seolah menjauh. Sebab dalam sepak bola, ujian sebenarnya bukan hanya ketika berada di puncak, melainkan bagaimana bangkit saat jatuh. Dan di momen inilah, Liverpool dituntut menunjukkan mental juara yang sebenarnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Laga Galatasaray versus Liverpool di Rams Park, Istanbul, menjadi mimpi buruk baru bagi The Reds. Setelah tumbang dari Crystal Palace, kini pasukan Arne Slot tampil lebih buruk lagi di pentas Eropa. Bukan hanya rapuh di lini belakang, mereka juga kehilangan ketajaman di lini depan. Untuk pertama kalinya musim ini, Liverpool gagal mencetak gol, dan itu terjadi melawan Galatasaray, tim yang beberapa pekan lalu dihancurkan Eintracht Frankfurt dengan skor telak 5-1. Sejak menit ke-16, Liverpool sudah dipaksa mengejar. Penalti Victor Osimhen menjadi pembeda setelah baris Alper Yilmaz memanfaatkan kontak kecil dengan tangan Dominik Szoboszlai. Gol itu seolah membuat Liverpool kehilangan arah. Upaya membalas justru terlihat setengah hati dengan serangan yang tumpul dan minim kreativitas. Slot mencoba berjudi di babak kedua. Mohamed Salah dan Alexander Isak dimasukkan untuk menambah daya dobrak, tetapi kali ini tidak ada penyelamatan dramatis di menit akhir. Justru permainan The Reds makin berantakan, hingga VAR ikut menambah frustrasi dengan menganulir peluang penalti yang sempat diberikan karena pelanggaran terhadap Ibrahima Konate. Keputusan Slot juga ikut dipertanyakan, menaruh Jeremy Frimpong di sisi kanan dan menugaskan Szoboszlai sebagai bek sayap menjadi bumerang besar. Konate yang tampil inkonsisten tetap dipertahankan, mungkin karena Joe Gomez belum sepenuhnya bugar. Namun, hal ini membuat lini pertahanan makin keropos. Ditambah kabar cederanya Alisson dan Ekitike, beban Slot menjelang laga kontra Chelsea bisa semakin berat. Jika Frimpong memang disiapkan untuk menggantikan peran Salah saat Piala Afrika nanti, Liverpool berada dalam masalah serius. Satu peluang yang ia ciptakan untuk Ekitike tak cukup menutupi performa buruknya. Bahkan setelah Salah masuk, permainan tetap tidak menyatu, sementara pergantian Alexis Mac Allister juga gagal membawa kontrol di lini tengah. Singkatnya, ini adalah penampilan paling mengkhawatirkan The Reds sejauh musim ini. Dan jika tidak segera dibenahi, 2 kekalahan ini bisa menjadi awal dari runtuhnya momentum. Alih-alih introspeksi, Arne Slot justru membela soal keputusannya yang menuai sorotan, menurunkan Jeremy Frimpong di posisi yang biasanya diisi Mohamed Salah. Menurutnya, langkah itu bukan sekadar eksperimen aneh. Dia sudah terbiasa bermain sebagai bek sayap atau sayap kanan. Itu salah satu posisi favoritnya dan dia juga main di sana bersama tim nasional, ujar Slot. Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa rotasi pemain yang ia lakukan bukan semata pilihannya pribadi, melainkan karena kebutuhan menjaga kondisi skuad. Beberapa pemain kami tidak menjalani pramusim penuh, jadi tidak mungkin mereka bisa selalu tampil 3 kali 90 menit dalam sepekan. Jika dipaksakan, risikonya cedera. Jelasnya, Slot pun tak menutup kekecewaannya atas hasil di Istanbul. Baginya, sepak bola selalu soal kemenangan dan kali ini hal itu gagal diwujudkan. Namun, ia merasa kekalahan dari Galatasaray berbeda dibanding saat tumbang dari Crystal Palace. Ada lebih banyak hal positif di laga tersebut, terutama di babak pertama ketika The Reds masih mampu mengontrol jalannya permainan. Sayangnya, intensitas Galatasaray di paruh kedua membuat segalanya berbalik.
Babak kedua jadi lebih sulit karena lawan bermain habis-habisan dan bola jarang betul-betul mengalir, ungkap Slot. Ucapannya seakan menggambarkan dilema Liverpool saat ini, antara menjaga kebugaran skuad dengan risiko kehilangan momentum di atas lapangan. Masalah Liverpool musim ini tidak lagi berhenti di lini belakang yang rapuh, tetapi juga merembet ke lini serang yang biasanya jadi senjata pamungkas mereka. Mesin gol The Reds yang selama ini menakutkan lawan, kini justru mulai kehilangan tajinya. Dalam beberapa laga terakhir, performa di lini depan menurun drastis, meninggalkan kekhawatiran besar di kalangan pendukung. Sosok yang paling disorot tentu Mohamed Salah. Sang bintang asal Mesir tampak jauh dari standar dunia yang selama ini melekat pada dirinya. Bahkan, keputusan Arne Slot untuk mencadangkannya di laga sepenting Liga Champions melawan Galatasaray menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ia sekadar diistirahatkan atau memang performanya sedang merosot tajam? Namun, sorotan paling keras justru mengarah kepada Florian Wirtz. Didatangkan dengan label rekrutan termahal dalam sejarah klub, gelandang serang asal Jerman itu belum mampu mencatatkan satu pun gol maupun assist di Premier League maupun Liga Champions. Harga 2,6 triliun rupiah yang dikeluarkan Liverpool kini terlihat seperti beban besar yang semakin sulit dibenarkan. Ketajaman Salah yang menurun, Wirtz yang belum bisa memberi dampak, serta cedera yang mengancam Hugo Ekitike membuat lini depan Liverpool berada dalam kondisi darurat. Menjelang lawatan ke markas Chelsea, situasi ini terasa seperti alarm bahaya yang tak bisa diabaikan, sebuah ujian besar bagi Arne Slot untuk menemukan solusi secepat mungkin. Kabar buruk bagi Liverpool tidak berhenti pada hasil pertandingan semata. Dari ruang medis muncul pukulan yang jauh lebih berat. Sang penjaga gawang utama Alisson Becker dipastikan absen untuk laga besar melawan Chelsea akhir pekan nanti setelah menderita cedera hamstring. Kehilangan kiper berpengalaman ini jelas membuat The Reds kehilangan salah satu pilar terpenting dalam skuad mereka. Belum cukup sampai di situ, lini depan Liverpool juga diguncang masalah serupa. Hugo Ekitike terpaksa ditarik keluar akibat cedera dan partisipasinya di laga melawan Chelsea kini berada di ambang keraguan. Dengan absennya Alisson serta kemungkinan hilangnya Ekitike, Arne Slot menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Opsi lini serang makin tipis, sementara pertandingan besar sudah menunggu di depan mata. Dua kekalahan beruntun, badai cedera yang mulai berdatangan, performa pemain kunci yang menurun, hingga ekspresi frustrasi dari sang pelatih. Semua ini terasa seperti badai sempurna di Anfield. Sebuah momentum negatif yang bisa berisiko panjang. Bahkan bagi tim yang baru saja menapaki awal musim dengan begitu percaya diri. Selain dari hasil akhir yang mengecewakan, kekecewaan Slot juga semakin menumpuk akibat keputusan wasit dan taktik lawan yang ia nilai merugikan. Sang pelatih secara terbuka mengkritik penalti yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan kontra Galatasaray. Baginya, itu adalah momen yang mengubah segalanya dan membuat Liverpool kehilangan kontrol permainan. Tak berhenti di sana, Slot juga menyoroti taktik buang-buang waktu yang dilakukan lawan, terutama di babak kedua. Striker mereka tergeletak, ada pergantian pemain, cedera, waktu bermain sangat sedikit, keluhnya. Ia menilai wasit gagal memberi tambahan waktu yang cukup untuk mengompensasi semua penghentian tersebut. Kritik ini menunjukkan rasa frustrasi yang makin membesar di tubuh Liverpool. Dengan kondisi seperti ini, The Reds seolah merasakan kekalahan ganda. Kalah dari lawan di atas lapangan, sekaligus merasa diakali oleh permainan mental dan keputusan ofisial pertandingan. Situasi ini menambah tekanan besar bagi Slot yang kini dituntut menemukan solusi cepat sebelum badai ini berubah menjadi krisis yang lebih serius. Awal musim Liverpool sempat dipenuhi drama kemenangan tipis yang lahir di menit-menit akhir, membuat banyak pengamat menyebut keberuntungan tengah berpihak pada The Reds. Namun, dua kekalahan beruntun terakhir seperti menjadi tamparan keras bahwa aura keberuntungan itu tidak bisa terus-menerus menjadi sandaran. Pertanyaan pun muncul, apakah Liverpool sedang mengalami regresi ke rata-rata?
Sebuah fase di mana tim yang sempat tampil di atas ekspektasi, seringkali berkat faktor keberuntungan, akhirnya kembali ke level performa aslinya. Jika itu benar, maka perjalanan awal musim mereka hanyalah kilatan singkat sebelum realitas yang lebih keras menanti. Meski demikian, posisi di puncak klasemen sementara masih menjadi satu-satunya kabar baik bagi Liverpool. Tapi dengan badai cedera, penurunan performa pemain kunci, dan laga besar kontra Chelsea di depan mata, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Di titik inilah Arne Slot harus membuktikan apakah timnya punya mentalitas juara atau hanya sekadar pemimpin klasemen sementara.